Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan banyak rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya Mas Mus akan membahas alur cerita film yang berjudul 47 Ronin. Perlu diingat kalau ini adalah spoiler konten. Baiklah, tanpa bertele-tele, langsung saja kita gas. Pada zaman dahulu kala di Jepang penuh dengan hal-hal mistis. Ada seorang bocah yang lari dari sebuah hutan yang sakral di Jepang. Hutan tersebut dijaga oleh iblis bernama Tengu. Bocah yang lari tadi ditemukan oleh Lord Provinsi Ako yang bernama Asano. Sewaktu bocah tersebut ditemukan, terdapat suatu tanda di kepalanya. Bocah tersebut tidak disukai oleh para samurai karena dirasa bukan manusia biasa. Namun Lord Asano tetap mengasuhnya. Mika, yaitu anaknya Lord Asano, sangat menyayangi bocah tersebut yang dinamai Kai. Although he lived as an outcast, Kai was determined to repay the love he received from Mika and her father, whatever the cost. Pada suatu hari, Lord Asano pergi berburu hewan mitologi bersama para samurai. Para samurai kewalahan dalam menghadapi makhluk tersebut, hingga hampir ada yang terbunuh satu orang yang bernama Yasuno. Yasuno ini diselamatkan oleh Kai, namun tetap benci kepada Kai. Kemudian muncullah seekor rubah yang mempunyai warna mata yang berbeda. Ternyata rubah tersebut adalah seorang penyihir yang bisa berubah wujud, yang merupakan pelayan dari Lord Kira yang merupakan Lord dari provinsi lain. Perburuan tersebut ternyata ditujukan untuk menyambut sang shogun yang tidak lama lagi akan mengunjungi provinsi Ako untuk sparring antar provinsi. Malamnya, sampailah shogun dan lord lain di provinsi Ako. Kemudian Kai mengintip dari belakang dan dilihatnya siluman rubah tersebut dan dilaporkan ke Oishi, yaitu orang kepercayaan Lord Asano. Namun Oishi tidak percaya dan mengabaikannya. Terlihat Lord Kira sangat menyukai Mika yang merupakan anak dari Lord Asano. Tiba saatnya untuk pertandingan sparring petarung. Petarung dari aku yaitu Yasuno dimantra-mantrai oleh siluman rubah dan tidak memungkinkan untuk ikut bertarung. Akhirnya dengan terpaksa Kai menggantikannya agar aku tidak memperoleh malu karena tidak ada petarung. Tiba-tiba helm yang dikenai Kai lepas yang mengakibatkan dirinya harus dihukum karena bukan merupakan samurai. Malam harinya, siluman rubah tersebut menggenjutsu Lord Asano untuk membunuh Lord Kira, namun digagalkan oleh penjaga. Orang-orang terdekat Lord Asano tahu kalau dia dimantra-mantrai tapi tidak bisa membuktikannya, sehingga harus pasrah menerima hukuman. Lord Asano dihukum seppuku, yaitu bunuh diri yang mana merupakan suatu kehormatan oleh orang Jepang daripada dihukum gantung. Tiba saatnya Shogun dan Lord lain untuk pergi dari aku. Dengan beberapa titah dari Shogun, yaitu Lord Kira dijodohkan dengan Mika dan boleh menikah setelah masa berkabung 1 tahun. Aku menjadi dipimpin oleh Lord Kira, dan kepada 47 samurai yang sekarang menjadi Ronin karena tidak mempunyai tuan, mereka dilarang untuk membalas dendam dan diasingkan dari aku. Kepada Oishi dijatuhi hukuman dimasukkan penjara untuk menghancurkan harapannya untuk membalas dendam tuannya, dan kepada Kai diasingkan ke tempat yang jauh untuk dijadikan budak. 1 tahun kurang 1 minggu sudah berlalu. Oishi dilepaskan dari penjara dan ke rumahnya. Harapan Oishi belum lenyap. Dia menyuruh anaknya untuk mengumpulkan Ronin-Ronin lainnya di suatu sungai pada hari tertentu. Dan Oishi sendiri menjemput Kai dari perbudakan Kapten Jack Sparrow. Akhirnya di suatu sungai, Kai dan Ronin-Ronin lainnya berkumpul. Oishi mengajukan sumpah untuk melepas Roninnya dan ingin membalas dendam atas kematian tuannya. Teman-teman lainnya pun setuju dan mengikuti sumpah tersebut. Kai masih lumayan dibenci di sini namun dibela oleh Oishi.
another samurai. None of us are samurai anymore. Pada awalnya mereka butuh pedang yang bagus dan menuju desa tempat pandai besi berada. Namun ketika sampai di sana, ternyata sudah tidak produksi lagi dan yang ada hanyalah pasukan Lord Kira. Akhirnya Kai memberitahu kepada Oishi kalau ada hutan tempat asalnya berada itu beneran ada dan dapat memberikan pedang berkualitas terbaik bila dapat menyelesaikan tes-tesnya. They know we're here. What is that noise? Ghosts. Oishi diberikan tes agar tidak menarik keluar pedangnya apapun yang terjadi. Draw your sword. Draw your sword. Draw your sword, Oishi. Kai bertemu dengan iblis tengu yaitu gurunya sendiri dan diberikan tes. If you can reach it before me. Mereka lulus tes dan diberikan pedang terbaik. Pass their swords. Selang beberapa hari, mata-mata Oishi mendapati Lord Kira berada di kuil pada malam hari ini. His ancestor shrine tonight. Oishi menyusun rencana penyergapan. Pada malam harinya, mereka menjalankan misi penyergapan. Ternyata mata-mata Oishi sudah dimantra-mantrai oleh siluman rubah dan sudah memasang jebakan di kuil tersebut, yang mengakibatkan korban dari pihak Oishi. Mereka beristirahat sambil mengumpulkan keberanian untuk menggempur langsung ke benteng Lord Kira. Pada suatu hari, mereka secara tidak sengaja bertemu seniman dari Ako yang akan menjamu pernikahan Lord Kira dengan Mika. Oishi meminta bantuan kepada mereka untuk rencana penyergapan Lord Kira. We need your help. Dan pada malam hari terjadilah penyergapan tersebut. Dan akhirnya Kai dapat bertemu dengan Mika. Namun Kai harus melawan penyihir tersebut untuk dapat menyelamatkan Mika. Ternyata penyihir tersebut bisa berubah menjadi naga dan Kai harus bisa mengalahkannya. Akhirnya Kai berhasil membunuh makhluk tersebut. Di sisi yang lain, Oishi bertarung melawan Kira. Dan Oishi berhasil membunuh Lord Kira yang membuatnya dapat mengakhiri perang tersebut. Endingnya, mereka semua harus menjalani seppuku karena telah melakukan kejahatan. Tamat. I will search for you through 1,000 worlds and 10,000 lifetimes until I find you. Ya, jadi begitulah alur cerita 47 Ronin. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah samurai itu orangnya, katana itu pedangnya. Jangan lupa like, dan subscribe agar kami tetap semangat bikin konten-konten yang seperti ini. Saran dan kritik sangat dibutuhkan. Tolong tulis di komentar ya. Terima kasih.